Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Dan juga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita beberapa nikmat yang terutama nikmat iman, nikmat Islam, disertai nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah dengan adanya nikmat tersebut kita dapat hadir di masjid yang mulia ini, di Masjid Jami Mahabbatul Mukminin, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yang sholat Jumat dengan secara berjamaah. Selawat dan salam jadi kita sampaikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan pula kepada para sahabat serta ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyampaikan materi khutbah kesempatan siang hari ini, khotib berwasiat kepada diri khusus pribadi khotib, marilah bersama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nasahihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Alawi Al-Bantan, ketika Jibril bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Jibril alaihi salam, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah sekehendakmu. Di dunia ini kita katakan hiduplah sekehendakmu, semau, fa innaka maitun, sesungguhnya kamu nanti akan mati. Kenapa? Li'anna al-akhirah hayy, karena sesungguhnya akhir daripada kehidupan adalah kematian. Kematian adalah yang pasti datang menyebut kita. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti itu akan merasakan namanya kematian. Yang jadi masalahnya buat kita, setelah kita meninggal dunia, kita setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ada amal ibadah yang kita harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini ada aturan, ada perintah dan larangan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita di muka bumi ini, kita jangan sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Contohnya kita melaksanakan sholat
Jumat pada hari ini dan juga sholat lima waktu. Karena nanti di yaumul kiamat itu orang berhujjah, berargumentasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Nasaih dibaca. Nanti di yaumul kiamat, innallaha yahtazu yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala sab'ati ajnasi minan nas. Allah Subhanahu wa taala nanti mengalahkan hujjah kepada jiwa seorang, kepada 4 jenis daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala berhujjah kepada wa ala Sulaiman bin Daud. Yang kedua wa ala, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wal ba'id, itu tentang Nabi Yusuf, ala abidi bi Yusuf. Yang selanjutnya wa ala al-marda bi Ayyuba wa ala al-faqiri bi Isa. Nabi Allah berhujjah kepada Nabi Sulaiman. Allah mengatakan, lima takfuruna bi'ibad, kenapa kamu meninggalkan diri melakukan ibadah? Mereka wahnu mustaghiruna bil amwali wa bil kalau saya ini sibuk dengan ngurusin duit, karena ini saya adalah seorang raja yang tidak bisa saya tinggalkan untuk pekerjaan saya. Kata Allah, Nabi Sulaiman bagaimana enggak kaya? Nabi Sulaiman punya kerajaan, tapi mereka wahwa lam tatrukin ibadah. Nabi Sulaiman tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang pemerintah, pemimpin pemerintah, karena sibuk mengurusin masalah rakyat, uang rakyat, mereka lupa sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman kata Allah lebih kaya. Kaya mana kata Allah? Kaya kamu sama Nabi Sulaiman. Allah nanti mereka berhujjah di yaumil qiyamah nanti. Yang kedua, saya ini pelayan. Bagaimana saya bisa? Saya sibuk. Saya ini adalah orang pembantu yang melayani penyakit saya. Allah Subhanahu wa taala, Nabi berhujjah kepada siapa? Wa'alimi, yaitu tentang Nabi yang bekerja di kerajaan Mesir, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu yang melayani Perdana Menteri dan juga istrinya Perdana Menteri. Bagaimana Nabi Yusuf itu juga pelayan, tapi Nabi Yusuf itu wawalam yatrukil ibadah. Nabi Yusuf tidak meninggalkan ibadah, sekalipun sibuk apapun tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Allah berhujjah kepada siapa? Kepada wa'alal marda bi Ayyuba, yaitu kepada sakitnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sakit lama sekali. Nabi Ayub itu dalam satu hadis yang dari Imam Malik, Nabi Ayub itu sakit 18 tahun. 18 tahun. Nabi Ayub itu penyakit kusta. Setiap kali mau sholat, ya, kalau mau ibadah itu, karena sakit kusta itu kan sudah bercampur dengan nanah, darah, dan juga ada kuman-kuman dan sebagainya. Nabi Ayub pada saat mau ibadah dibantu dengan istrinya yang ketiga itu Siterah dan sebagainya. Itu Nabi Ayub sakit 18 tahun, tidak mau Allah Subhanahu wa taala cepat kesembuhannya. Kadang-kadang kita begitu, sakit baru seminggu aja enggak tinggalin ibadah. Orang sakit demam aja ninggalin sholat dan sebagainya, baru dikasih sakit 1 minggu. Bagaimana Nabi Ayub? Allah kasih sakit 18 tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap ketaatan Nabi Ayub alaihissalam. Selanjutnya nanti orang berhujjah bahwa saya itu sibuk. Kenapa saya bimasabatil fakir? Saya ini masabot, saya ini orang fakir, orang susah. Padahal Nabi Isa itu termasuk hamba Allah lil fuqara, orang yang sangat fakir. Nabi Isa itu adalah afqara
man fil ardi. Nabi Isa itu adalah orang yang paling fakir di muka bumi ini kan. Jadi nggak ada yang lebih fakir daripada Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa itu nggak punya rumah, nggak punya harta, nggak punya istri, hidupnya sebatang kara, makanannya susah. Kita kadang-kadang udah punya fasilitas, punya rumah, punya kendaraan, punya kerjaan yang baik. Aku ngomongnya bimusakatil fakri. Si ibu nggak bisa ibadah, bisa sholat, karena saya bekerja dari pagi sampai sore nggak bisa. Padahal kita melakukan sholat hanya 5 menit. Allah kasih waktu tuh 25 menit, 24 jam kita sholat. Contohnya 5 menit, baru 25 menit. Allah kasih 24 jam. Kenapa? Ngomongnya katanya bimusakatil fakri. Saya ini sibuk, nggak bisa ngurusin siapa? Ngurusin keluarga. Saya mencari nafkah. Tetapi salah satunya dia orang mencari nafkah dengan yang halal, tetapi meninggalkan sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dicari tidak mendapat keberkahan, dan harta yang tidak dapat menyampaikan dia hajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena harta yang dicari itu tidak dapat mendapatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti orang berpuja di mobil mahsyar. Jadi jangan sampai kita ini terluput dengan kita, dengan waktu yang sibuk. Bilang sibuk apa kita, sehingga kita meninggalkan. Kenapa kita akan mati? Di anna akhiral hayy maitun, karena akhir daripada hidup kita kematian. Itu kata malaikat Jibril dipesan. Sebetulnya malaikat Jibril ini memesannya berwasiat kepada kita semua baik muslimin, bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wahbib man syita fa innaka mubariku. Cintailah apa yang kamu mau, fa innaka mubariku, maka sesungguhnya engkau itu akan berpisah. Kita ini ada pertemuan, ada perpisahan. Apa yang kita cintai di dunia ini, baik cinta kepada harta, cinta kepada anak dan sebagainya, cinta dan jabatan dan sebagainya, fa innaka mubariku, karena apa yang kita cinta pasti akan berpisah dari kita. Yang menyebabkan pisah itu fariqun min syidda bil mauti, yang berpisah kita itu dengan kematian. Jadi yang kematian itu, misalnya kita ada seorang suami cinta kepada istri, pada saat istri meninggal, nggak mungkin seorang suami ngikuti dia lahar, padahal dia berjanji hidup semati kita berdua. Pada saat istrinya meninggal, tidak. Tapi ada yang tetap kita selalu, kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita kepada Allah, orang yang bertakwa nanti bertemu kepada Allah. Cinta kepada Nabi dan Rasul, nanti kita berjumpa dengan Rasul. Kalau kita berjumpa, sering berjumpa dengan bis alim, kita berjumpa dengan orang-orang alim, orang soleh, nanti kita pun akan berjumpa dengan orang-orang tersebut. Tergantung pada saat kita cinta sama siapa di dunia. Kalau cintanya kepada sesuatu yang bukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan bertemu dengan orang-orang alim dan orang-orang soleh. Jadi kalau kita hadir di majelis alim, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, nanti di yaumil qiyamah kita akan bertemu dengan. Itu tergantung pada saat kita dunia, kita cintanya sama siapa. Itulah yang ketiga, kata malaikat Jibril yang berpesan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazilun bi. Beramalah kamu sekehendak kamu, semua fa innaka mazilun bi, karena sesungguhnya amal kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In khair fa khairun wa in syarr fa syarrun. Kalau kamu melakukan kebaikan sebesar biji jawah pun, sebesar biji sawi pun, fakhairun, maka Allah akan balas kebaikan tersebut. Wa in syarrun, apabila kita melakukan keburukan sebesar biji jawah pun, fasyarrun, Allah akan balas daripada kejelekan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Koreksi diri kita sampai sejauh mana saat ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti Allah akan menimbang segala amal kita di yaumil qiyamah. Allah berfirman, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
maka dapat orang yang berat timbangan kebaikannya, kaum hawiyah, maka mereka berada di dalam kesenangan. Dalam kesenangan yaitu yang diri Allah Subhanahu wa taala fil jannati, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazin, barang siapa yang ringan timbangan kebaikan, fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, itu adalah api yang panas, api yang bergejolak. Nanti amal kita ditimbang oleh Allah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, amal kita nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mengungguli kebaikan daripada kejelekan kita. Tentunya itu adalah daripada jeripaya kita. Kita infakkan. Kita hidup di sini, kita amalin. Kita banyak berinfak, apalagi di bulan Muharram dan pada hari Jumat. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari besarnya umat Islam. Kata Rasul, pada hari Jumat banyakin kita membaca selawat dan banyakin kita bersedekah. Jadi biasanya di hari raya biasanya kita berinfak 5.000, kalau hari Jumat ya 20.000, 50.000 lah gitu. Ya. Kenapa? Peningkatan amal, kata Nabi begitu. Lebih banyak kita bersedekah pada hari Jumat, karena Allah lipat gandakan pada hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat kita bersedekah adalah pintu-pintu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khotbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ini memberikan nasihat buat kita semua. Marilah bersama-sama kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sesibuk apapun kita hendaknya kita harus menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti kembali kepada Allah mendapatkan kebahagiaan, hidup bahagia di dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب أنت كنت القرآن العظيم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منه بالذكر والمسلم عليم. قل قولي أستغفر الله لي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil 'ihsani wa ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin ba'da ba'din nasi wa sanna fi malaikatil muslimin. Fa qala ta'ala fi kitabil 'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma jami' walatul muslimin wal muslimin ansuri islam wal muslimin wa kalimat ila yaumil din. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya al-hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallahi wa yaqulu bil ajli as-salam wa
syai'an kabarullah wa yudul al-ibn tadawul ba'dul astaghfiru istighfarakum wa Allahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un amin. Allahu akbar.